Baik, para ujung siswa masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Dan konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Ini belajar listening TOEFL dari nol. Alhamdulillah buku ini sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia dan banyak membantu teman-teman untuk belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Bagi teman-teman yang masih berusaha untuk mendapatkan beasiswa untuk lanjut studi baik di S2 maupun S3 atau ngambil spesialis, Anda bisa belajar buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Kenapa? Karena buku ini kelebihannya adalah akan mengajarkan Anda bagaimana cara menguasai bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Secara urut, secara sistematis berdasarkan riset menggunakan metode kuantum cerdas. Buku itu tidak hanya buku saja, tapi sudah disertai video pembelajaran. Cara belajarnya, Anda buka bukunya, Anda tonton video materinya. Setelah itu Anda latihan mengerjakan. Setelah Anda mengerjakan, Anda tonton pembahasannya. Jadi buku ini akan menemani Anda dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillah kemarin ada yang sudah kasih testimoni. Terima kasih sir, saya tidak yakin dapat 450. Tapi setelah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, alhamdulillah saya bisa lolos dengan skor 570. 450 aja sulit, tapi alhamdulillah setelah belajar dapat skor 570. Alhamdulillah. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan TOEFL ITP nomor 31 ya. Ini akan membedah tentang listening. Ini adalah tentang listening. Ini materi tentang listening. Oke. Tentang menarik kesimpulan tentang siapa yang berbicara dalam percakapan tersebut. Ini saya ambil dari buku Belajar Listening TOEFL dari nol. Anda harus pandai-pandai untuk menarik kesimpulan tentang siapa yang ngomong dan siapa yang diajak ngomong. Jadi laki-laki itu siapa, perempuan itu siapa. Anda harus tahu itu. Maka dari itu di sini saya tuliskan rumusannya. Rumusan TOEFL-nya. Perhatikan pilihan ganda pada soal yang Anda terima. Jadi nanti di soalnya itu hanya ada pilihan ganda A, B, C, D. Hanya ada pilihan gandanya saja. Jika pilihan ganda terdapat nama profesi, maka Anda diminta untuk menyimpulkan tentang siapa. Carilah kata kunci untuk menyimpulkan siapa. Nah, Anda harus tahu nanti di pilihan gandanya itu kalau ketika di sini adalah profesi, contoh di sini a store clerk, a bank teller, an accountant, akuntan, dan a waiters. Kalau ada store clerk, ini seorang penjaga toko, bank teller, teller bank, accountant, seorang akuntan, waiters, ini adalah pelayan. Berarti di sini mesti nanti pertanyaannya tentang who. Nah, kalau Anda sudah tahu ini adalah pertanyaan tentang who, Anda harus mencari kata kunci untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya itu siapa. Nah, seperti itu. Nah, di sini. Nah, ini juga sama kan? Kalau nanti pilihan gandanya ada profesi, ini juga profesi. A sales clerk in a store. Nah, di sini pelayan toko di toko sepatu. A shoe repair person. Nah, ini jahit sepatu ya. Jadi orang yang memperbaiki sepatu. Wah, berarti ya tukang jahit sepatu lah gitu. A party caterer. Jadi seorang orang yang melayani pesta gitu. Caterer. A sales clerk in fixture department. Nah, ini pokoknya kalau seandainya pilihan gandanya ini adalah tentang profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan, berarti untuk disuruh menarik kesimpulan tentang siapa. Oke, untuk menyingkat waktu, mari langsung kita bahas soal nomor 96. Ya, kita lanjutkan. Ini nanti di pilihan gandanya ada pilihan ganda pharmacist,
apoteker ya toh, dentist, dokter gigi, teacher atau business manager, seorang guru atau apa? Seorang manajer bisnis. Nah, pilihan gandanya ini adalah tentang profesi. Lah, ini mesti pertanyaannya nanti tentang siapa atau who. Nah, mesti nih. Nah, segitu aja caranya. Anda harus pinter-pinter untuk mencari kata kuncinya ya. Percakapan antara dua orang, laki-laki sama perempuan. Laki-laki mengatakan, "Can you fill this prescription for me?" Bisakah kamu mengisi? Enggak. Di sini ada prescription. Prescription itu resep. Nah, for me, untukku. Nah, woman merespon, "If you leave this prescription, I can have it filled in about 10 minutes." Who is the woman? Nah, di sini pertanyaannya, siapa seorang perempuan tersebut? Siapa perempuan ini? Nah, jawabannya Anda langsung bisa menarik kesimpulan bahwasanya di sini adalah farmasis. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan resep. Kalau dentist, dokter gigi ini mungkin, tapi dari apa? Dari percakapan itu tidak ada yang ngomongkan tentang gigi, nggak ada yang pokoknya ada kata den tidak ada. Makanya ini nggak, ya mungkin, tapi kemungkinan kecilnya, kemungkinan benarnya itu kecil. Tapi di sini if you leave the prescription, jika kamu meninggalkan resep, I can have it filled in about 10 minutes. Nah, kalau teacher nggak mungkin ngomong prescription. Business manager ini juga salah. Kemungkinan besar adalah seorang apoteker, farmasis. Kemudian soal nomor 97. Lah, di sini a sales clerk in a shoe store. Pelayan di toko sepatu. A shoe repair person. Nah, tukang jahit sepatu. Wah, gitu aja. A party caterer. Penyedia catering di pesta. A sales clerk in the fixture department. Nah, ini semuanya adalah profesi. Maka pertanyaannya mesti who. Oke, ini percakapan antara dua orang, woman sama man. Nah, ini saya mencoba untuk mengajari Anda analisisnya. Kalau di buku konsep belajar listening TOEFL dari nol, ini ada audionya, ada soalnya, ada pembahasan videonya seperti ini. Nah, nanti kata kuncinya. Nah, saya mengajarkan kata kuncinya. Loh, ini kok nggak ada audionya? Lah, nanti saya membedah polanya ya. Polanya. Pokoknya intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika ada pilihan gandanya tok ngomong profesi, berarti kemungkinan besar ini adalah tentang siapa. Oke, kemudian 97. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Can I pick up my shoes in the Tuesday? I need them for a party that night. Bisakah aku mengambil sepatu di hari Tuesday, Selasa? I need them for a party that night. Saya butuh sepatu tersebut untuk pesta di malam itu. Laki-laki mengatakan they should be fixed by then. Harus selesai di saat itu. Who is the man? Nah, ini ada kata fix. Artinya selesai. Nah, kemungkinan besar ini adalah seorang penjahit sepatu. Nah, a sales clerk in shoe store, ini jelas salah. Karena ada katanya fix itu mesti kaitannya dengan penjahit sepatu. Nah, jawabannya adalah a shoe repair person. Soal yang terakhir, I would like to deposit this check in my account, please. Saya ingin mendepositokan cek ini di rekeningku. Nah, di sini ada kata deposit, ada account. Woman merespon, would you like any cashback? Nah, apakah kamu ingin ada cashback? Nah, kalau di situ ada deposit, ada rekening, ada cashback, ini kemungkinan adalah kaitannya dengan bank teller. Anda bisa menyimpulkan dengan semudah itu jika Anda tahu pola-polanya yang ada dalam TOEFL. Pengalaman pribadi bahwasanya dulu saya dengan PD
lulusan terbaik S1 lulusan terbaik langsung tes TOEFL. Ternyata yang terjadi adalah skor TOEFL saya tidak sehebat atau setinggi yang saya targetkan. Kenapa? Karena saya pada waktu itu terlalu pede karena bisa bahasa Inggris, lulusan terbaik jurusan bahasa dan sastra Inggris langsung tes TOEFL. Ternyata juga tidak tinggi juga skornya. Tapi setelah saya beli banyak buku TOEFL, saya pelajari pola-polanya, alhamdulillah saya bisa dapat skor. Kalau 550 ya insya Allah tanpa persiapan bisa. Nah, kalau 580 saya harus belajar lagi, persiapan dulu minimal untuk mempertajam listening. Dan pola-pola yang sudah saya pelajari itu semuanya sudah saya masukkan di belajar listening TOEFL dari nol. Ini sangat bermanfaat jika Anda pengen belajar bagaimana pola-pola yang ada dalam listening. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.